Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Awalia Nurhasanah dengan nomor NPM 87205222034, mahasiswa semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas video pembelajaran PPL praktik pengalaman lapangan di SMA PGRI Naringgul. Siang kelas 11 3. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan sebelumnya? Sudah. Dimakan semua habis? Habis. Sudah ada yang tersisa? Sudah. Sejarah, pendidikan, absen dulu. Minggu ketiga tanggal berapa hari ini? 19 November 2020. Agus David Irawan. Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Sakitnya sudah sembuh? Minggu lalu beneran sakit? Beneran. Sudah sembuh sekarang? Alfi Napisah, Alia Apriliani, Aliska Fitriansyah, Andri Kurniawan. Kemarin sekolah tidak? Arif Kusnandar, Asep Wahidin, Ayyub Hakimin, Bayu Firmansyah, Desti Lestari, Hani Fauzia Nur Azhar, Irsyad orang mana ya? Nabila Hoirunisa, Neng Epi, Nova Aprilia Maulida. Kamu Puskesmas? Oh, sakit tahu ya. KM? Ya. Sakit mau? Enggak. Ini maksa. Nopal Irawan. Pepi Maulida Febriana. Jabat UKS. Jabat UKS. Ranti Destiawati. Jabat UKS. Rehan Anjril Pratama, Nikita Selviani, jaga UKS. Rika Nur Maulida. Sakit. Dari kapan? Hari ini. Tadi sekolah. Riri Triani. Sakit. Dari kapan? Risma Melia Putri, Risma Yanti, Robi minggu kemarin tidak ada ya? Mana Robi?
Setiawan Sinta Aulia AS jaga. Siva Olivia sakit. Cynthia Dahra Paudia. Siti Nurfadila jaga. Yang sakitnya siapa? Siva. Jadi yang jaga simpan dua orang. Rina kan Rina kan Siva Septiani sakit dari hari ini. Novi Kristi Abdila, Wildan Nurhalisa, Wildan Nurfalah, Windy Puspitasari, Jaskia Putri Setiawan. Hari ini yang sakit banyak maupun yang jaga di UKS, kita doakan sama-sama semoga mereka yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 39 orang siswa yang hadir hari ini hanya 24 dikarenakan yang lainnya jaga di UKS dan mau langsung ke pembelajaran atau kita isi dulu? Langsung saja. Hari ini ada yang tahu, masih ingat kemarin mau belajar apa? Kita akan belajar mengenai hubungan antar regulasi. Hubungan antar regulasi. Ada yang tahu atau ada yang terbesit di benak kalian setelah mendengar regulasi antar regulasi? Regulasi itu hal yang berkait. Jadi kita akan membahas tentang pasal-pasal dan juga hierarki. Ada yang tahu hierarki itu apa? Hierarki. Bagi pelajaran suka ada hierarki. Ya, paling tinggi. Terus kalau ada yang paling tinggi berarti berurutan sampai bawah. Iya, pintar piramid. Udah. Kita tulis dulu tujuan pembelajaran hubungan antar regulasi. Jadi kita akan membahas tentang hubungan antar regulasi. Tujuan pembelajaran kita mempelajari hubungan antar regulasi. Boleh dicatat yang ada di depan. Sudah dicatat semua? Ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu dapat menjelaskan dan menganalisis tentang hierarki regulasi perundang-undangan mulai dari UUD 1945 yang menempati posisi paling atas hingga peraturan daerah atau kota di posisi paling bawah. Mampu menganalisis seberapa kasus yang menunjukkan ketidakserasian, tumpang tindih dan kontradiksi antar aturan perundang-undangan serta contoh kasus aturan yang benar, serasi dan tidak tumpang. Masih ingat mengenai konstitusi?
Indonesia yang paling tinggi ke apa? Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hierarki ini merupakan peraturan yang di Indonesia merupakan tata aturan paling tinggi sampai yang paling bawah. Kita bisa gambarkan melalui piramida. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hierarki peraturan terdiri dari 7 tingkatan. Kemudian yang kedua, ada yang tahu yang kedua setelah UUD? Yaitu TAP MPR. TAP MPR itu ketetapan yang dibuat oleh MPR. Kemudian ke bawah itu ada Undang-Undang Pengganti yang dibuat oleh DPR. Kemudian yang keempat ada PP. PP itu apa? Dibuat oleh Presiden. Kemudian yang kelima itu Perpres. Enam itu ada Perda, peraturan daerah tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir ada Perda juga sama di tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama itu UUD 1945, hukum tertinggi yang ada di Indonesia, pasti sudah tahu. Kemudian yang bawahnya itu TAP MPR, ketetapan MPR yang dibuat oleh MPR. Kemudian bawahnya lagi ada peraturan pengganti UU yang dibuat oleh DPR. Ini dibuat oleh DPR. Kalau ini dibuat PP, bawahnya peraturan perundangan, ini dibuat oleh Presiden. Sedangkan ini Perpres, Pres berarti apa? Peraturan Presiden. Nah, ini peraturan yang ini dibuat agar peraturan dan PP ini dapat terlaksana. Maka peraturan Presiden itu dibuat. Nah, bawahnya lagi ada Perda. Perda provinsi dibuat oleh siapa? DPR, DPRD. Bawahnya lagi Perda tingkat kabupaten dibuat oleh DPRD. Coba kalian tadi kedatangan siapa? Sini waktu pembinaan dari siapa? Menangani apa itu teh? Kasus-kasus yang ada di kecamatan kan? Kecamatan dari
terlebih dahulu. Contohnya misalkan izin ke desa, setelah ke desa kemana kecamatan untuk mengurus ya perizinan tempat wisata agar dapat dibangun didirikan. Setelah didirikan berarti disahkan secara resmi agar dapat tercatat bahwa di wilayah Marigul itu terdapat wisata pabeasan, kemudian ada lagi misalkan apa saja dan tercatat legal, harus melalui perizinan. Untuk lebih jelasnya kita lihat video yang ada di depan. Kira nggak sih apa yang sebenarnya menyangkut soal Indonesia, mulai dari awal saat kayak berniaga sampai akses sebuah pengin juga. Nah, hari ini kita akan debat baca sekarang yang pernah keren banget. Coba yang ini, belakangan ini era kamu mungkin sering banget kan itu salah yang saya kenal, atau kakek-kakek yang tidak muncul di salah. Kamu mungkin mikir ini cuma saja, tapi pada benar, kok kayaknya ini menjadi salah kayak banyak orang. Dan ternyata ya, ini semua bukan kebetulan. Di baliknya ada sebuah acara besar kerja, sebuah sistemnya yang sengaja dirancang untuk mewujudkan masalah tersebut di seluruh negeri. Nah, sistem ini kita masukkan ke dalam dinamika peraturan undang-undang Indonesia. Coba ini sebagai masalah yang harus dilakukan hukum negara kita. Mengatur semuanya dari usaha negara yang paling gede sampai ke kepala bangsa di sana. Oke, sebelum kita melakukan hijau, ada satu kunci yang perlu kita lihat bareng-bareng, regulasi. Gampangnya, anggap aja sebagai seorang aturan main yang harus semua negara terlebih dan dipatuhi oleh semua orang. Nah, di Indonesia, aturan main dari bikin asal-asalan. Semuanya itu tersusun rapi dalam sebuah tingkatan atau hierarki yang ada satu jelas banget, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Inilah fondasi dari semua orang kita hari ini. Oke, mari kita bedah piramidanya satu-satu dari yang paling puncak sampai yang paling dasar kita. Di paling atas ada UUD 1945, ini fondasinya negara. Turun setingkat ada ketetapan DPR. Di bawah lagi ada atau itu peraturan pemerintah undang-undang. Di bawah ada peraturan pemerintah peraturan presiden sampai ke level yang paling terasa sehari-hari, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ada 7 tingkat yang tersebut. Oke, dengan aturan sebanyak 7 tingkat, pasti dipikirkan gimana caranya biar semua ini kacau kalau yang penting satu sama lain. Nah, disinilah usaha sistem ini, yaitu adalah prinsip utamanya. Prinsipnya sebenarnya simpel banget, tapi ini kuncinya. Aturan yang konsisten lebih itu tidak boleh, saya lagi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jadi pada kemarin nggak boleh nabrak pada kondisi, karena kondisi adalah undang dan itu seterusnya sampai ke puncak. Dan ini bukan cuma kedua ya, prinsip ini dikunci secara hukum di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang bilang kekuatan untuk seluruh peraturan itu yang sesuai dengan posisi dalam hierarki jelas banget. Terus siapa yang menjadi wasitnya? Siapa yang masih semua aturan ini patuh sama negara masing-masing? Tenang, sistem ini juga negara sendiri. Jadi kita punya dua wasit utama dan tugasnya beda. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK. Fokus mereka itu lebih jelas, memastikan dan melanggar kitab suci hukum kita, yaitu UUD 1945. Nah, wasit yang kedua, Mahkamah Agung atau MA. Tugasnya mengawasi semua peraturan yang ada di bawah undang, biar nggak ada yang nabrak undang. Oke, sekarang mari kita samping lagi. Dan kira-kira yang tadi kita abstrak. Kita balik lagi ke contohnya tadi awal. Soal kami yang bisa tahu gimana ceritanya. Jadi, ceritanya kita paling atas dari puncak piramida. Itu ada 1945 sebagai puncak tinggi. Nah, sisa amanat yang substantif namanya otonomi daerah. Ini pada dasarnya pemerintah masuk dari konstitusi supaya daerah-daerah itu punya wewenang buat usulan ada sendiri. Nah, amanat besar dari UUD 1945 kan masih belum ada. Maka itu diterjemahkan jadi amanat yang teknis di level tengah piramida, yaitu lewat undang tentang pemerintahan daerah. Undang-undang inilah yang jadi semacam panduan buat pemerintahan daerah. Ngasih perkakuan yang jelas buat undang dan kompetensi daerah masing-masing. Nah, disinilah semuanya jadi nyata. Ini bukan berarti pemerintah daerah biasa tidak akhirnya bisa beraksi. Mereka bikin yang namanya peraturan daerah atau ada misalnya untuk ngatur izin pengelolaan sampai promosi untuk tempat wisata baru. Sekarang kita nikmati itu. Jadi sekarang kembali munculnya wisata kreatif itu sama sekali bukan kebetulan. Itu adalah buah dari sebuah sistem hierarki hukum yang sudah disimak videonya mengenai hierarki. Berarti apa? Regulasi itu seperangkat aturan yang mengatur rumah tangga UUD 1945, kemudian MPR, kemudian UU pengganti undang-undang, kemudian ini ada apa? Peraturan pemerintah, peraturan pemerintah, kemudian ada Perpres, Perda, kemudian ada Perda kabupaten. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke sesi diskusi? Kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Kita bikin kelompok yang terdiri dari 6 orang. Silahkan menyesuaikan diri bersama 5 atau 6 orang. Silahkan menyesuaikan diri tempat duduknya. Baik, semuanya sudah membuat kelompoknya masing-masing. Sebelum masuk ke diskusi, sebelum masuk ke pertanyaan, Ibu akan mengambil contoh
Kita nanti diskusikan perwakilan satu orang menjelaskan satu pasal atau satu regulasi yang berkaitan dengan regulasi di bawahnya ke depan. Saya meminimalisir waktu, silakan yang sudah siap dipersilakan ke depan. Silakan kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Kelompok siapa saja yang sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mengekspresikan sekali perkara sistem elektronik Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang transaksi elektronik. Pembaruan dan revisi dari peraturan Menteri Perdagangan Satu mengenai apa? Perdagangan ya? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Cari satu regulasi yang kalian ketahui tentang regulasi lain yang berkaitan. UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perda atau Peraturan Daerah Provinsi tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Misalnya Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Malang. Kesimpulannya dari kedua regulasi ini adalah membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi keduanya membahas hal yang sama tetapi beda tingkatan. Sekian perkataan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 membahas tentang lalu lintas. Kelompok 3. Regulasi yang berkaitan dengan regulasi mengenai tentang perlindungan konsumen, mengatur tentang kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dan ternyata itu juga dibahas tadi nomor 59 tahun 2001 mengatur lebih rinci tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSPMI sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Jadi kesimpulannya, UU perlindungan konsumen bertujuan menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha sehingga terwujud perdagangan yang adil, aman, dan bertanggung jawab. Sekian dari Undang-Undang 1999
pasal 31 tentang pendidikan. Pasal ini mengatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia. Dalam pendidikan, kewajiban pemerintah untuk menggerakkan suatu sistem pendidikan nasional. Kesimpulan fungsi pendidikan di Indonesia. Penyusunan secara Undang-Undang 1945 pasal menjadi dasar hukum tertinggi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua ya? Dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan apa? Seperangkat peraturan untuk mengendalikan tadi suatu tatanan agar bebas dari pelanggaran dan dipatuhi. Kita akhiri saja dengan kesimpulan. Regulasi, kalau ditanya regulasi berarti seperangkat aturan yang mengendalikan aturan lainnya, saling berkaitan. Kalau ditanya hierarki itu apa? Berarti hierarki itu suatu tatanan piramida yang ada berapa? Ada 7. Dengan regulasi atau hierarki penting untuk menciptakan ketertiban hukum, memastikan bahwa peraturan yang lebih tinggi yang lebih rendah yang bawah tidak bertentangan atau melawan hukum yang lebih atas, tinggi atau atas. Dapat dimengerti semuanya? Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Minggu depan kita akan belajar mengenai konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga kita dapat bertemu kembali di minggu yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kritik dan saran sangat diperlukan agar saya dapat berkembang di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.